Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurdian Wajdi dengan nomor induk mahasiswa 240605110248. Pada kesempatan kali ini saya dengan membuat video ini saya akan mengerjakan tugas dari UTS Computer Network. Jadi tugasnya yaitu kita disuruh untuk membuat cabang dari suatu kantor dan melakukan setting hingga ping supaya terhubung dengan pusat. Jadi di sini dalam perancangan IP saya akan memulai dari menghitung subnet yang untuk IP yang diperlukan. Pertama-tama jumlah dari cabang komputer, cabang jaringan komputer, jumlah dari komputer pada cabang adalah 10. Kenapa 10? Karena ketentuan dari tugasnya yaitu NIM akhir ditambah dengan 2, yaitu saya mendapatkan 10. Kemudian saya akan menghitung jumlah hostnya yaitu dengan 2 pangkat berapa yang bisa menghasilkan lebih sedikit dari 10, yaitu saya menemukan 16. 2 pangkat 4 yang menghasilkan 16. Karena kalau 2 pangkat 3 itu adalah 8, kurang dari 10. Jadi 2 pangkat 4 adalah 16. Kemudian dikurangin 2 yaitu untuk network dan broadcast IP yaitu menjadi 14. Jadi 14 jumlah host dengan kebutuhan saya yaitu 10 komputer itu sangat tercukupi. Kemudian saya buat ini jumlah pada IP-nya 111.1.1 ini, kemudian yang terakhir yang 00 ini adalah jumlah dari pangkat 4 yaitu 1, 2, 3, 4. Maka ditemukan CIDR-nya adalah 28. Jumlah dari 1 ini pada bit ini, seluruh bit ini jumlah satunya adalah 28. Jadi ini CIDR-nya adalah 28. Dan IPS dari CIDR 28 ini adalah 16. Maka untuk menentukan subnet masknya 16 ini akan menjadi pengurangan dari 25,6. 25,6 dikurangi 16 sama dengan 240. Maka ditemukan subnet masknya adalah 240. Kemudian jumlah subnet ini ditentukan oleh 2 di pangkat ini, jumlah 1 pada bilik terakhir ini. Jumlah satunya 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi 2 di pangkat 4 sama dengan 16. Maka jumlah subnetnya adalah 16 jumlah subnet. Kemudian blok subnet. Menentukan blok subnet yaitu 25,6 dikurangi 240. Subnet mask yaitu 16. Maka blok subnetnya 16 kelipatan 16 yaitu 0, 16, 32, 48, 64, 80, 96, seterusnya ini yang telah saya buat ini sampai kurang dari 256. Jadi sampai sini 240. Kemudian ini adalah daftar dari networknya, yaitu ID networknya ada 0, 16, 32, 48, seterusnya ini sampai 240 sesuai dengan blok subnet yang sudah kita buat. Dan ini broadcast IP-nya yaitu dikurangi 1 dari 16 yaitu network kedua. Ini 16 jadi dikurangi 1, 15 untuk yang network pertama. Network kedua dikurangi 1 dari network yang ketiga. 32 dikurangi 1 jadi 31. Seterusnya sampai ke bawah. Kemudian useful IP yang bisa kita pakai yaitu plus 1 dari
network dan -1 dari broadcast IP. Plus 1 yaitu ini 1, 0 tambah 1 sama dengan 1, -1 dari broadcast yaitu 15 dikurangi 1 yaitu 14. Dan seterusnya. Plus 1 dari network dan -1 dari broadcast IP. Dan ini adalah hasilnya. Dan pada simulasinya, saya telah membuat jaringan kantor pusat. Ini salah nulis. Ini adalah jaringan kantor pusat. Pada jaringan kantor pusat, saya membuat dengan jumlah komputer yaitu ada 8 komputer. Dan di sini sudah saling bisa membagi file antar komputer dan juga bisa mengirim ke router. Dan di sini saya sudah membuat topologi dari jaringan kantor cabang dengan jumlah komputer ada 10. Saya akan tuliskan dulu. Jaringan pada kantor cabang. Oke. Pada jaringan kantor pusat, saya sudah memakai ID network yang pertama. Yang ini, ID network 192.168.8.0. Saya sudah pakai yang itu. Mari kita tuliskan. Networknya di sini yang pada jaringan kantor pusat yaitu 192.168.8.0. Dan untuk pada jaringan kantor cabang, networknya berarti dengan perhitungan ini adalah yang kedua itu 192.168.8.16. Jadi ini adalah network yang digunakan pada kantor cabang. Akan tuliskan lagi. Selanjutnya kita akan menyeting pada komputer di sini, yaitu dimulai dari 17 sampai 30. Kita akan mulai menyetingnya. Ini adalah 17. Dan default gateway-nya adalah 27. Oke, sudah. Selanjutnya 18. Selanjutnya 19. Default gateway-nya 27 pada router. Selanjutnya 17, 18, 20. Yang ini 27. Sudah. Ini 21. 27. Oke, selanjutnya
ini 22 7. Selanjutnya 23 27. Selanjutnya 4 27. Selanjutnya 25 27. Oke. Dan yang terakhir 26 27. Setelah menyeting pada masing-masing komputer, selanjutnya menyeting pada router, yaitu pada config fast ethernet 00 dan lupa tombol on, terus kita setting itu ini 27. Oke, selesai. Sekarang pada jaringan kantor cabang ini sudah selesai menyetingnya. Kita akan mencoba dari PC 1 ke PC 2 sukses. Dari PC sini ke sini sukses. Dan pada kantor cabang ini sudah semua komputer sudah saling terhubung. Dan sekarang yang terakhir adalah supaya jaringan pada kantor cabang dan jaringan pada kantor pusat ini terhubung, terkonfigurasi agar masing-masing komputer dari pusat ke cabang atau dari cabang ke pusat itu bisa saling berkomunikasi. Maka yang diperlukan adalah konfigurasi dengan saya akan menggunakan static routing dari router sini ke router, dari router cabang ke router pusat. Kita menggunakan kabel. Oke. Nah, pada antar router ini juga terdapat jaringan. Maka kita akan menaruh ID networknya, yaitu di sini yang 0 sudah, yang 16 sudah, maka yang pada router ID networknya adalah memakai yang ini, yang ketiga, itu 32. Baik, maaf sebenarnya video ini terjeda karena ada kendala pada kesehatan perut saya. Jadi mohon maaf sebelumnya, dan sekarang kita bisa lanjut lagi. Dan sebelumnya saya ingin mengatakan bahwa barusan saya memperbaiki sedikit, yaitu subnet emasnya, karena saya lupa menaruh subnet emas dari yang perhitungan ini, yaitu 240. Tadi saya 0, nggak diubah apa-apa. Sekarang tadi saya sudah ubah ke 255, 255, 255, 240 semuanya. Ini saya sudah perbaiki semuanya karena tadi lupa, tidak diubah. Dan sekarang kita lanjut, yaitu tadi dalam antar router ini terdapat jaringan juga. Jadi ID networknya saya kasih yang ini 32, dan kita akan melakukan penyetingan, yaitu di fast ethernet 10, dan lupa 0 pencet on-nya. Kemudian kita ketik 192.168.833. Nah,
Oke, selesai. Lanjut, router berikutnya on 192.168.834. Oke, selesai. Setelah network pada router ini tersetting, maka selanjutnya agar jaringan kantor pusat dengan jaringan kantor cabang terhubung, kita akan melakukan konfigurasi dengan menggunakan static routing. Baik, saya menggunakan static routing karena jaringannya ya jaringan mini, cuma ada 2 jaringan, jadi lebih enak menggunakan static routing karena lebih terkontrol. Baik, yaitu dengan pertama-tama caranya yaitu kita pencet pada yang router ini, pada router pusat, kemudian static, ini ID network yang akan mau dituju, yaitu pada kantor cabang, ya ini 192.168.816. Kemudian ini subnet mesnya 255.255.255.240. Kemudian alamat dari router yang telah terkonfigurasi dengan router kita, yaitu 192.168.8. Akan mengecek dulu, tadi agak lupa. 34. Oke, kita tutup. 34. Tiga empat. Oke, add. Oke, selesai. Lanjut ke router yang sini. Statiknya alamat network pada kantor pusat, yaitu 192.168.8 subnet masnya 255.240. Oke, benar, 255.255.255.240. Kemudian alamat dari router yang telah terkonfigurasi dengan router kita, yaitu 192.168.833. Oke, itu add. Sekarang dua jaringan komputer sudah terhubung. Mari kita cek dengan menggunakan file ini. Dari kantor pusat ke kantor cabang. Oke, kita coba lagi. Oke, sudah successful. Lanjut lagi. Set di sini. Oke, kita coba lagi. Nggak apa-apa, kita coba lagi. Oke,
Oke, successful. Setelah kita mencobanya dengan mengirim file, sudah successful antara kantor pusat dengan kantor cabang, maka kita selanjutnya akan mencoba dengan menggunakan ping, yaitu kita coba dari kantor cabang ke command prompt, kita tulis ping alamat tujuan kita, yaitu 192.168.8 contoh 3. Oke. Oke, berhasil. Oke, lanjut kita coba dari pusat ke cabang. Itu kita random aja. Ping 192.168.17. Oke, sudah. Oh, ini 8, 17. Oke, sukses. Jadi kita sudah membuat jaringan perangkat kantor pusat dan dikembangkan dengan jaringan kantor cabang dengan menggunakan 10 komputer, dan dari kantor cabang ke kantor pusat kita sudah terkonfigurasi dengan menggunakan static routing. Kemudian kita sudah mengecek tadi dengan menggunakan file sudah masuk, antar kantor sudah masuk, saling berkomunikasi sudah cocok, sudah masuk filenya. Kita coba tadi, dan kita coba dengan ping tadi sudah saling terkoneksi dari pusat ke cabang, dari cabang ke pusat sudah saling terkoneksi. Begitu dari saya. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Wirdian Wadudi, nomor induk mahasiswa 240505110248. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.